2 Oktober tahun 2025. Kebaskanlah, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Matius pasal 10 ayat 14. Seringkali kami katakan, jika kita tidak mau dikritik, maka janganlah kita mengatakan apapun juga. Jangan menjadi siapapun dan jangan lakukan apapun jika kita mengatakan sesuatu. Jika kita ini adalah seseorang atau melakukan sesuatu, maka pastinya kita akan dikritik. Kadang, hal itu benar. Namun seringkali itu suatu kritikan yang tidak sesuai. Begitu banyak orang yang ingin menjatuhkan kita dengan cara mengkritik. Kadang kita berpikir bahwa kritikan itu kritikan yang membangun. Bagaimanapun juga, kebanyakan dari kritikan itu tidak membangun diri kita menjadi lebih baik, tapi justru menghancurkan kita. Bukan memberkati, tapi untuk mematahkan kita. Kritikan yang tidak sesuai telah menyebabkan begitu banyak rasa sakit dan penderitaan dan kebanyakan datang dari kedengkian, roh iri hati. Ini berarti bahwa kita memiliki apa yang mereka inginkan tapi tidak mereka miliki. Orang yang begitu sering mengkritik, ingin menjadi seperti kita atau jika mungkin, melebihi kita. Itulah yang sebenarnya terjadi. Seharusnya ia mengatakan, Tuhan, aku berterima kasih untuk berkat-Mu yang begitu banyak atas temanku ini. Maukah Engkau melakukan hal itu juga untukku? Semakin suksesnya kita, maka akan semakin banyak kritikan yang masuk. Ini juga seperti orang Belanda yang tidak menghargai orang lain ketika mereka diberkati. Namun, dikatakan hari ini, kita mengebaskannya. Kita meletakkannya di tangan Tuhan. Sebagai seorang anak Tuhan, kita ingin memberkati orang lain. Jika Tuhan memberkati orang lain, kita juga akan bergembira karenanya. Seringkali, Tuhan ingin memberkati kita berlimpah dan Ia mengujinya apakah kita ini dapat tahan menerima berkat-berkat-Nya. Apakah kita masih tetap iri hati ketika Tuhan memberkati orang lain? Apakah kita tidak dapat memahami Tuhan ketika seseorang menerima apa yang kita doakan selama ini? Maka bertobatlah. Apakah kita masih merasa terganggu ketika kritikan itu datang kepada kita? Kebaskanlah, jangan melawan balik, karena mungkin kita akan mendapatkan hal yang lebih buruk dan hati yang tidak bersih seperti orang yang telah menyakiti kita. Biarkan Tuhan yang menjadi penengahnya. Biarkan Dia yang membuktikan bahwa kritikan itu tidak benar. Tetaplah arahkan pandangan mata kita hanya kepadanya dan Ia akan membuat segala sesuatunya baik.